Saya akan melanjutkan jawaban dari ujian tengah semester ERP. Soal pertama, pengembangan ERP harus memperhatikan yang disebut best practice. Jelaskan dan berikan contohnya. Soal kedua, salah satu manfaat diterapkan ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikan contohnya. Soal nomor 3 berhubungan dengan kasus nomor 1 yang sudah Bapak berikan. Yang pertama, best practice itu adalah implementasi suatu konsep yang banyak dipakai oleh organisasi. Best practice saat ini telah menjadi suatu ukuran untuk memperbaiki standar waktu bagi industri dalam mengukur kekuatan untuk melakukan perubahan dan memperbaiki dari suatu proses menjadi lebih cepat dan lebih tepat. Hal itu terbukti bahwa user mau dan terdorong untuk membayar lebih untuk sesuatu yang lebih cepat, proses dan pelayanan dan kualitasnya. Karena setiap organisasi mau terus berinovasi untuk menjadi terdepan, diperlukan beberapa pendekatan dan strategi untuk best practice, dan ini adalah beberapa contoh pendekatannya. Yang pertama itu memprioritaskan migrasi data. Memprioritaskan migrasi data adalah salah satu aset terpenting setiap perusahaan. Jadi migrasi data harus menjadi integral dari proses implementasi. Yang kedua, menggunakan metodologi yang sudah terbukti. Perusahaan sebaiknya menggunakan metodologi yang sudah terbukti agar mengurangi resiko dan metodologi yang secara konsisten keefektifannya. Ketiga, mengadakan pertemuan rutin dan strategis. Perusahaan harus mengadakan pertemuan rutin dan strategis untuk meninjau keberhasilan proses implementasi. Pertemuan ini juga berguna untuk memastikan bahwa implementasi solusi ERP tetap berada di jalur yang benar. Selanjutnya berikut adalah contoh penerapannya. Contoh yang saya ambil ini adalah studi kasus penerapan best practice IT service management dalam perbaikan IT service desk pada studi kasus PT Matahari Group. Pada proses yang kerja yang lama yang belum dilandaskan best practice, adanya beberapa pengurangan proses tidak sesuai dengan best practice pada proses kerja sebelumnya setelah pengguna membuat laporan insiden. Pengguna harus memilih untuk kemana laporan insiden tersebut diberikan, apakah kepada service desk atau kepada manajer IT. Sedangkan pada suatu proses kerja yang didokumentasikan oleh best practice, pilihan tersebut dihilangkan karena dengan adanya pilihan tersebut, maka fungsi sebagai service desk akan terjadi tumpang tindih dan menyalahkan standarisasi dari data framework, di mana service desk merupakan kontak utama terhadap pelaporan insiden yang berasal dari pengguna. Selanjutnya, soal nomor 2, salah satu manfaat diterapkan ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikan contohnya. Standarisasi data menstandarkan data dan informasi melalui keberagaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Contohnya adalah pada perusahaan profit release. Standarisasi data dan informasi database terpusat yang diterapkan pada ERP membentuk data yang standar sehingga informasi dapat diperoleh dengan mudah dan fleksibel untuk semua divisi yang ada dalam produk perusahaan profit release.